Hai guys, selamat datang di teman cerita. Nih rambut kita udah cakep ya. Abis yang malas beres nih, kita cuma nyisir doang. Tuh kan kita udah rapi gitu ya. Menyambut apa? Bulan Ramadan, menyambut lebaran. Beberapa hari lagi deh kita lebaran guys. Minal aidin dulu ya para majikan ya. Semoga kalian yang selama ini banyak salah sama gua itu gua udah maafkan. Kalau kita mah soalnya kan anaknya suci, bersih, nggak punya dosa ya. Ya udahlah, daripada dihujat, langsung aja kita ke cerita kali ini. Yang datang nih dari teman kita yang menceritakan kisah pernikahannya dengan lelaki pilihannya. Namun ternyata pilihannya itu mempunyai rahasia yang serunya cerita ini tuh kalau ratingnya dari 1 sampai 10, 9,8 gua kasih. Makanya simak sampai akhir. Tapi sebelum itu jangan lupa klik subscribe ya. Jangan nonton-nonton doang kagak subscribe lu, yuk. Nah, teman kita nih namanya Astri dari Jakarta. Dan kejadian ini tuh terjadi di tahun 2022. Tapi katanya masih cukup meninggalkan trauma hingga sekarang. Nah, Astri waktu itu tuh punya suami yang kita sebut aja namanya Abi. Karena memang di sini disamarkan ya, biar kayak terinspirasi dari panggilan Abi dan Umi begitu. Yang mana mereka ini awalnya kenal lewat aplikasi Bumble. Pada tahu nggak lu? Ya semacam aplikasi kencan online begitu. Dari sana kemudian mereka ini ketemuan kan dan menjalin hubungan sekitar 4 bulan. Lalu memutuskan untuk menikah. Agak cepet ya. Soalnya memang Astri katanya pada tahun itu udah berusia 30 tahun. Sementara abinya ini tuh 32 tahun. Jadi ya beda 2 tahun doang. Tapi katanya si Astri yang udah di umur kepala 3 nih, dia udah mempunyai kekhawatiran yang besar mengenai namanya cari jodoh. Jadi memang dia fokus tuh nyari pasangan. Karena setiap ketemu keluarga besar pasti selalu ditanyanya, mana pasangannya kok umur segini, anak cewek belum nikah. Astri bilangnya, Van, kalau jadi cewek tuh rasanya ditanyain begitu berbikin apa yang kena mental. Jadinya pas ketemu Abi nih, kebetulan si Abi ternyata juga mencari seorang istri. Ya udah klop berarti sama-sama nyari pasangan hidup kan. Jadi tunggu apa lagi? Astri sendiri kerjanya adalah sebagai guru piano katanya. Piano, mari main piano. Tapi pianonya piano klasik, bukan kita suka dangdutan ya. Nggak apa-apa, dangdut juga enak. Akang Gendang mainkan Piano, mari main piano. Nah, selain dia ngajar Piano. udah ya, di tempat lesnya dia juga ngajar privat gitu di rumah-rumah orang. Nah, pokoknya waktu dia ketemu Abi, Astri melihat mas sosok Abi ini kayak apa ya, cowok-cowok karismatik. Untuk ukuran cowok tuh katanya kelihatannya resik, rapi, dan manly gitu. Kalau dibilang ganteng sih katanya sih nggak ganteng-ganteng banget. Cuma enak dilihat lah. Kalau kata si Astri ini bahasanya apa ya, dia bilangnya body mengalahkan wajah. Soalnya badannya tegap, bidang, six-pack begitu. Ya kalau muka mah standar. Udah besok kita nge-gym lah biar ini kita nggak one pack ya. Terus dia suaranya ngebas, nggak cempreng kayak kita. Kalau manggil Astri tuh bilangnya, Dek, gitu. Katanya bikin Astri tuh lemes kelepek-kelepek kalau udah dibilang, Dek, iya mas, katanya. Nah, waktu itu katanya Abi ini bilang dia tuh bekerja sebagai manajer di salah satu perusahaan oil and gas gitu, gengs. Datang-datang nih pas ketemuan, pakai motor gede begitu ninja kan yang pantatnya nunggeng tuh, ting, begitu. Kurang laki apa? Tapi mohon maaf kita beneran nanya nih, buat yang pada suka motor-motor gede begitu apa kagak berat ya kita aja kayak bawanya mau jatuh mulu lah. Naik Beat aja kita kagak bisa-bisa. Akhirnya belinya apa? Sepeda listrik roda 3 lah, kita cupu. Lanjut aja ke cerita ya. Abi bilang katanya perusahaannya itu tuh base-nya di Malaysia. Jadi dia sering banget tektokan ke Malaysia, gengs. Ya jadi diceritain begitu, Astri bekerja sebagai guru piano kagak mudeng ya waktu dengerin pekerjaan tentang oil dan gas itu apa sih. Ya udah mah dia iya aja karena waktu itu kan juga baru awal-awal PDKT. Cuma pas Abi ngomong tujuannya dia adalah mencari istri bukan pacaran lah, baru deh si Astri kayak langsung kepincut total lah. Ini nih emang yang gua mau nih, gua juga nyari begitu, sama lah kita. Namun karena pekerjaannya tadi, si Abi bilang dia tuh sering dinas pergi ke Malaysia. Dan kalau pergi ke sana dalam waktu yang cukup lama, misalkan seminggu gitu. Jadi mereka tuh setelah ketemuan yang pertama biasanya telepon-teleponan aja, jarang yang ketemu-ketemu lagi secara intens. Namun kalau di telepon mah si Abi care banget tuh sama si Astri. Kayak nyuruh kalau tidur jangan kemalaman, kalau belum makan diingetin gitu kan, jangan lupa makan, tapi diorderin ojol juga gitu, dianterin makanan, gak cuma bilang jangan makan doang tapi nggak dianterin ya. Kenapa cepet banget kita ngomongnya kayak curhat? Habisnya kan enak begitu. Lah kita aja nggak ada siapa-siapa nih sendirian kalau mau order makanan bingung milihnya sejam gitu kan, mau makan apa ya? Lihat ongkirnya kalau di atas 10.000 enggak. Terus lihat lagi ada promo apa kagak. Lah masa ya kemarin kita dilihat tuh ada promo nih up to 30%. Pas kita klik cuma diskonnya Rp1. Rp1 itu rasanya apaan? Kagak ada berkurang-berkurangnya. Suka heran gue ngasih promo begitu ada gila-gilanya. Kayak apa sih maksudnya diskon Rp1? Bukan harganya jadi Rp1 mah kalau begitu murah. Ini nggak potongan harganya cuma Rp1 lah, apa kabar dunia?
lah curhat lagi kita. Pokoknya setelah itu mereka langsung aja nih biar cepet ya memutuskan untuk menikah serius ya. Asri kaget banget tuh dimana pas bulan kedua si Abi bilang katanya dia mau nemuin orang tuanya si Asri nih kayak, cepet banget nih cowok sat ya. Emang gentleman. Beneran tuh Abi berarti nggak asal ngomong. Dia datang untuk rumah tuh dan bertemu dengan orang tuanya Astri. Ngobrol-ngobrol kayak cair suasananya, dia tuh bisa mengambil hati bapaknya Astri. Macam pip calon mantu begitu nggak sih nadanya? Nah di situ pokoknya Abi menjelaskan untuk menikahi Astri secepatnya lah kalau bisa sebulan 2 bulan lagi gitu Om. Saat itu ya ayahnya Astri sempat bertanya juga apa nggak kecepatan kan kalian baru juga kenal nih. Sedangkan kalau ibunya biasa kayak ya udah terserah anaknya aja. Ya tapi karena emang Astri juga mau ya udah mereka mau tuh menikah secara sederhana aja di Malang. Karena si Abi ini tuh memang orang Malang keluarganya di sana. Jadi pihak Astri ini hanya membawa keluarga inti aja gengs. Nggak ada temen, nggak ada saudara ataupun karena kolega karena soal kan PR ya. Kalau membawa berarti harus biayain tiket pesawat segala macam udah mahal. Kalau mau datang ya boleh aja tapi bayar sendiri gitu, yang ujung-ujungnya nggak ada yang datang, cuman ngucapin selamat aja karena diadakannya di Malang. Kalau bagi Astri yang penting mah dia menikah udah umur segitu. Nah di Malang dia pun disambut hangat banget sama keluarganya Abi. Baik, pokoknya bener-bener kayak welcome gitu semuanya. Udah nih ya acara digelar lancar nggak ada apa-apaan. Nah tapi setelah menikah si Astri ini baru merasakan kayak adanya kejanggalan-kejanggalan dari suami itu. Jadi sebelumnya selama kurang lebih 3-4 bulanan mereka menjalin hubungan, kan mereka itu ketemunya selalu apa di mall, di tempat makan, restoran, terus telepon-teleponan gitu ya. Bener-bener kagak pernah ngapa-ngapain mereka. Yang mana ternyata si Abi ini tinggalnya tuh di apartemen di Bilangan Jakarta lah, kita nggak bisa sebutin. Pokoknya apartemen itu rame bener. Nah Astri pokoknya mikir abis dia nikah dari Malang tuh dia berarti bakal pindah ke sana tuh buat tinggal bersama si Abi kan udah jadi suami. Tapi ternyata apartemennya Abi itu tuh tipe studio. Jadi maksudnya ya cukup sempit lah untuk ditinggalin berdua doang, walaupun cukup aja. Dan sebenarnya si Astri juga nggak apa-apa. Namun profesinya sebagai guru piano. Jadi yang jelas nggak bisa ada naruh piano dan di situ ya ditaruh di mana kagak cukup. Sementara kalau di rumahnya dia ya ada piano tuh biar biasa buat dia latihan terus dan ngasah kemampuan kan. Nah alasan Abi tinggalnya di apartemen studio itu karena kan sebelumnya dia bujang dan emang jarang ditempatin. Karena kan dia sering pergi tuh tektokan ke Malaysia gitu lama-lama kan kalau di Malaysia juga. Nah akhirnya mereka berdua nih sempat diskusi nih nanya apa kayak kita beli rumah aja KPR. Namun kata Abi sekarang dia nggak ada waktu buat nyari. Ya namanya beli rumah kan nggak bisa beli kayak kacang goreng gitu cepet bener. Harus nyari-nyari survei apa begitu. Nah pokoknya waktu itu ada obrolan nih ceritanya nih. Kayak ada option lah apakah mereka nih sewa apartemen yang lebih besar aja biar bisa buat berdua yang 2 kamar. Biar setidaknya bisa masukin yang namanya piano akustik lah yang punyanya si siapa tuh? Astri ya kan. Bentar lagi kita lupa nama nih. Tapi kalau begitu kan berarti harus nyari apartemen yang setidaknya cukup kedap dan besar gitu ya buat masukin piano gitu ya. Biasanya apartemen begitu mah mahal. Kalau sewa aja mahal apalagi beli. Mending duitnya buat bangun rumah aja dengan desain yang nanti emang bisa sesuai dengan impian mereka. Ditambah sampai akhir tahun nanti nih Abi katanya masih akan sibuk tektokan ke Malaysia. Jadi ya si Asri ini sebagai istri akan sering ditinggal-tinggal. Nah Asri ini orangnya cukup penakut. Jadi dia mikir kalau ditinggal-tinggal mah takut juga ya. Akhirnya mereka memutuskan untuk menyewa apartemen yang cukup murah aja lah. Tapi yang 2 kamar biar agak gedean unitnya. Jadi lah ujung-ujungnya mereka tetap menyewa nih apartemen di tempatnya si Abi tadi tapi beda tower, unit baru. Dengan maksud kalau nanti si Abi pergi atau Asri butuh latihan piano gitu kan, ya Asri bisa pulang ke rumah orang tuanya atau ya udah latihan di tempat kerjanya di tempat les piano. Biar duitnya nih ditabung nih sembari nyari-nyari rumah aja udah ntar. Ya udah kan? Tapi semenjak mereka menikah dari Malang, orang dua ini tuh belum pernah melakukan malam pertama, gengs. Jadi pas di Malang kan memang tinggalnya di rumah keluarganya Abi ya, banyak keluarga besarnya si Abi yang lah susah emang kalau kata si Asti. Pas pulang nih, mereka kan langsung sibuk tuh ngurusin pindahan ke apartemen baru. Jadi capek dan hektik gitu rasanya. Ditambah si Astri, ada adegan datang bulan juga, ya udah kagak bisa. Sampai akhirnya semua barang-barang udah keangkut gitu kan, udah ke apartemen di unit baru. Beberapa minggu setelahnya gitu kan, Astri ini udah selesai nih datang bulan. Nah sebagai perempuan dia sebenarnya langsung mikir, apa gue harus bilang gue udah selesai head ya? Tapi ntar dikiranya gue yang ngajakin banget gitu, gue yang nafsuan apa bagaimana? Tapi kan emang semenjak nikah belum pernah ya, kayak, duh gimana nih dia clueless ceritanya maksudnya. Akhirnya ya udahlah Astri bilang aja kalau Mas aku udah selesai datang bulan. Tapi si Abi dengar kode begitu kayak nggak ada tanggapan, gengs. Sementara Astri ini nggak punya temen yang deket banget yang bisa dicurhatin macem-macem. Biasanya teman pergaulannya dia sesama les guru pianonya tuh. Yang kalau dia nanya seputar hubungan suami istri begitu agak malu juga rasanya sungkan. Nggak terbiasa lah. Astri itu kayak masih tabu ngomongin begitu. Akhirnya dia baca-baca blog sama YouTube aja tuh katanya mengenai malam pertama, apa hubungan intim dan sebagainya. Ya pokoknya kan kepikirannya memang sebagai tugas istri itu harusnya melayani suami katanya. Malahan dia ini merasa bersalah karena kemarin-kemarin tahu-tahu dapet gitu loh, apa jangan-jangan nih si Mas Abi ngambek. Sampai tahu-tahu Abi ini bilang bakalan katanya dinas ke Malaysia lagi dalam waktu dekat. Dengar begitu, wah
bakal ditinggal lama nih berarti. Makanya Asri tau-tau langsung nyeletuk nanya, ini kita nggak malam pertama dulu nih sebelum kamu pergi? Ya sambil kayak ragu-ragu dan malu-malu juga gitu bilangnya ya. Kagak nyablak kayak kita. Si Abi ini malah ketawa. Dia bilang, kirain kamu masih datang bulan. Lah Asri kan langsung jawab, lah kan kemarin aku udah ngomong kalau aku udah selesai datang bulan. Ternyata katanya si Abi nggak denger waktu si Asri ngomong begitu. Ya udah kata Abi, besok dia pesenin hotel aja yang bagus. Karena kan malam pertama harus spesial tuh, masa di apartemen biasa. Ya udah Asri kan kayak mesem-mesem aja gitu. Besoknya Asri sama Abi nih janjian nih. Kata Abi udah bookingnya hotel di daerah Jakarta Pusat. Tapi nanti kamu datangnya agak malaman aja, jam 9, jam 10-an nggak apa-apa. Soalnya Abi baru selesai jam segituan tuh di hari Jumat. Asri sempat bilang, apa aku cekin duluan aja? Sekalian nunggu kamu di sana. Kata Abi nggak usah, nanti aja janjian jam 10 nggak apa-apa. Jumat-Jumat kan macet banget ya jalanan ya. Soalnya Asri hari itu memang ada les ngajar juga. Baru selesainya jam 7. Kalau langsung ke sana lah macet, udah mending sekalian malam aja. Singkat cerita Asri dandan nih, udah prepare segala macam kan, dan kesana tuh ketemu si Abi. Mereka naik ke kamar, bagus hotelnya. Tapi pas duduk di kasur, Asri merasa kok spraynya kayak lembab, kayak basah gitu gengs. Sampai si Asri bilang buat telepon cleaning service-nya, buat minta ganti spray. Masa hotel bagus gini kualitas laundryan spraynya basah begini sih? Cuma kata Abi, udahlah nggak usah. Abi tuh langsung masuk ke kamar mandi sebentar. Habis itu keluar matiin lampu dan langsung terjadilah. Jadi nggak pakai kayak ngobrol apalah dulu, langsung cepret. Pokoknya malam itu sampai besokannya Asri merasakan sakit dan nyeri yang luar biasa, katanya sampai susah jalan, gengs. Yang malahan itu membuat dia cukup kaget dan trauma, kok ternyata berhubungan suami istri sesakit dan senyeri ini, begitu katanya si Asri begitu. Udah nih pokoknya setelah cerita malam pertama ya, Abi pergi kan tuh ke Malaysia kan seminggu. Tapi setelah seminggu si Abi ini ternyata izin lagi nambah extend hari, katanya di sana masih ada masalah gitu, jadi harus diperpanjang. Yang membuatnya tetap harus stay. Nah, si Asri kan udah seminggu tuh tinggal di rumah orang tuanya. Perkara si Abi ke Malaysia kan. Dia ngerasa kepikiran sama tanaman di apartemennya, gengs. Jadi di apartemen si Asri tuh punya apa sih namanya, monstera bagus, katanya mahal. Beli zaman-zaman pandemi itu jutaan. Nah, udah seminggu ditinggal begitu kagak disiram, takutnya mati. Jadi ya udahlah balik aja ke apartemen. Buat apa? Nyiram tanaman. Ya udah dia balik nih, dan pas malamnya waktu tidur, si Asri nih samar-samar kerasa kok kayak ada yang ngelus rambutnya, terus ke pipinya, terus kayak digepek-gepek begitu, geng. Dan dia memang mencium wangi aroma parfumnya si Abi. Asri nih bingung antara dia mimpi atau beneran si Abi ini udah pulang. Pas dia melek, kamar nih gelap. Padahal kan Asri ini penakut nih. Jadi biasanya dia kalau tidur sendirian mah nyalain lampu terang. Baru memang semenjak nikah aja kalau misalkan ada Mas Abi ya lampunya dimatiin tuh, karena Abi katanya tidak bisa tidur terang. Nah tapi di situ ternyata beneran ada si Abi, dan terjadi lagi adegan mama papa. Habis selesai, Asri ke kamar mandi dong buat bebersih. Lagi-lagi di situ dia ngerasain sakit nyeri yang luar biasa di bagian itunya. Tapi pas keluar kamar mandi, dia ngeliat di apartemennya dia, di unitnya nggak ada siapa-siapa, kosong. Sampai dia nyariin dan manggil-manggil Abi gitu, nggak ada, gengs. Loh, kemana Abi? Bingung tuh dia kan. Apa mungkin ke bawah gitu kan ngerokok atau ke minimarket? Ditungguin kan bentar, tapi nggak datang-datang nih orang nih. Sampai akhirnya ditelepon lah. Diangkat tuh, dan si Asri langsung nanya, kamu di mana kok nggak balik-balik? Kalau masih di bawah nanti sekalian beliin aku paracetamol dong. Aku pusing nih tiba-tiba abis main tadi. Di situ si Abi kayak diem gitu. Tapi abis itu jawab sih, Dek, maaf, aku ini harus ke kantor dulu. Ada urusan, nanti aku baliknya malam ya. Kamu tidur duluan aja. Asri sempat heran tuh, hah? Ke kantor lagi? Udah jam 11 malam tuh. Aneh banget ya, awal kan bilangnya katanya masih di Malaysia extend. Tahu-tahu nongol di apartemen bikin surprise, terus lah pergi ke kantor. Ngerasa ada sesuatu yang janggal nih. Dan si Asri ya masih ngerasa kesakitan tuh, perih tuh sampai pusing kepalanya. Jadi dia nggak bisa tidur. Ditungguin aja tuh sampai jam 3 pagi. Akhirnya si Abi baru pulang. Abi juga kayak kaget, kok kamu belum tidur? Ya Asri bilang, aduh aku masih pusing katanya gitu. Dan bener Abi ternyata bawain paracetamol. Habis minum baru deh si Asri merasa dia ngantuk, tidur lah. Paginya Asri baru nanya, kok kemarin malam kamu nggak bilang-bilang mau pulang? Katanya masih extend di Malaysia. Si Abi bilang soalnya katanya dia khawatir dan kangen sama Astrid nih, jadinya udah pulang dan kasih surprise. Cuma masalahnya si Abi ini bilang lagi dia harus tetap balik ke Malaysia karena kan masalahnya belum kelar sebenarnya kemarin. Sampai ya jam 11 tuh dia ke kantor. Si Asri di situ antara kayak tersipu malu gitu kan. Wah, suami gue bela-belain pulang nih sehari doang. Tapi di sisi lain kayak ya ampun ditinggal lagi gue. Nah pokoknya setelah 3 minggu dari kejadian itu, si Asri ini merasa kok kayak dia telat nih datang bulannya. Nggak biasa-biasanya, biasanya melancar. Ternyata dia hamil dong, gengs. Dan pas tahu si Asri hamil, Abi tuh beber kayak kaget sampai nanya serius tuh berkali-kali. Yakin kamu? Yakin kamu? Ya dicek pakai test pack, ya beneran hamil. Tapi si Abi ini kayak bukan kaget yang happy,
ngerti, melainkan kayak bingung dan gak siap. Karena semenjak itu sikapnya jadi beda. Kalau lagi di Jakarta tuh pulangnya selalu malam banget. Dan kalau lagi di Malaysia berminggu-minggu nggak pernah ngabarin. Jadi harus si Asri yang nanya duluan, nelpon duluan. Jadi kayak tato cuek begitu, gengs. Tapi beberapa kali kalau si Abi pulang tuh ke apartemen dan menemui si Asri, ya tetap minta jatah walaupun si Asri lagi hamil. Masalahnya awal-awal sebagai istri ya Asri meladeni. Tapi katanya Abi kalau lagi begituan beringas banget. Sampai-sampai maksudnya si Asri ini selalu kesakitan abis itu. Ya dia takutnya ada kenapa-napa nanti sama bayinya kalau mainnya kasar. Soalnya Asri sempat tuh ke dokter kandungan buat ngecek di bayinya. Dicek mah katanya sehat. Namun dokter kaget karena pas dilihat ini, mohon maaf ya, dinding misfinya itu katanya lecet parah. Yang pantesan aja si Asri suka nyeri. Dokternya sampai ngomong kayak suaminya disuruh tahan nafsunya dulu ya bu. Sebenarnya berhubungan dalam masa hamil nggak apa-apa tapi pelan-pelan harus hati-hati. Selain menjaga kondisi ibu hamilnya juga menjaga kondisi bayinya. Dan Asri juga disuruh istirahat jangan capek-capek. Yang alhasil si Asri ini vakum sementara untuk ngajar piano. Ya abis itu selama Mas Abi di Malaysia, Asri kan selalu nginep di rumah orang tuanya. Apalagi dalam kondisi hamil begitu ya biar ada yang jagain. Ada saudaranya nih yang datang tuh namanya Lara. Lara ini seumuran sama Asri, tapi emang mereka udah lama nggak ketemuan. Karena si Lara ini tugasnya tuh pindah-pindah terus. Lara datang ke rumahnya si Asri karena kan tahu si Asri udah menikah dan belum sempat ngasih kado apalagi dengar si Asri ini hamil. Waktu itu dia juga nggak ikut ke Malang kan habisnya. Pokoknya Lara curhat lah gimana nih dunia perkawinan. Waktu itu pas kamu ketemu Abi gimana sampai bisa yakin nikah sama dia. Bukan apa-apa soalnya si Lara ini kan juga belum menikah geng. Dia ini masih kayak maju mundur sama pacarnya katanya. Lara datang ke situ juga diantar sama pacarnya ada namanya Romi. Cuma waktu itu Romi lagi ngerokok gitulah di depan dan nggak boleh deket-deket sama istri lagi hamil kan kalau orang rokok. Jadi Lara sempat kayak nyurhatin tentang Romi juga gitulah ke Asri. Katanya si Romi ini sih baik orangnya tapi kalau lagi marah kayak susah direm, kayak bisa meledak-ledak gitu. Dan pasti Romi datang, si Asri langsung kayak nyolek-nyolek kan kayak ngasih kode. Ya Lara langsung sok-sok ganti topik tuh nanya biaya resepsi dan segala macem. Sekalian yang ngasih kode juga ke pacarnya kayak kapan lu nikahan gua nih. Ya udah si Asri kan nyeritain kan sambil ngeliatin nih foto-foto pernikahannya mereka dari HP. Nah pas lagi lihat-lihat begitu si Romi ini bilang, loh ini suami lo PT Gym yang di Kuningan itu bukan sih? Gue sering lihat nih waktu gue gymnya juga di situ. Soalnya dekat sama kantor gua. Tapi semenjak COVID dan WFH gue udah berhenti sih, udah jarang ke kantor juga abisnya. Asri sama Lara kan kayak langsung lihat-lihatan ya. Lara juga bilang ke Romi kayak, ish jangan sok kenal lu. Suaminya Asri ini kerjanya di oil company. Tapi Romi kayak sampai ngotot gitu ngambil handphonenya Asri dan diketin gitu ngeliat. Lah iya ini mah PT bener kok PT di tempat gym gua. Gua yakin kok gue sering liat mukanya tapi emang gak tahu nama. Cuma Lara kan kayak udah nggak usah ngarang-ngarang kamu ah. Terus Lara berusaha mencari ganti topik. Asri di situ menanggapinya ya mungkin si Romi salah lihat aja, mungkin mirip gitu ya. PT yang dia maksud sama si suaminya Abi. Besoknya si Lara tau-tau ngechat gengs. Dia ini ngasih fotonya Abi yang ternyata merupakan salah satu instruktur fitness ya. PT ya, personal trainer gitu di tempat gym yang si Romi maksud. Jadi pose gitu kalau PT kan bisa ada begini nih. Di tempat fitnessnya kan ada namanya coach siapa begini. Nah si Lara tuh dibilangnya emang dikirim sama Romi. Dan bener namanya tuh Abi. Suaminya si siapa? Asri. Maaf ya Asri ya. Aduh, ini mulut kita suka belibet. Fotonya juga dikasih tuh sama si Asri. Cuman kan kelihatan nih seragamnya dari tempat gym apa. Ntar kita takut masalah. Nggak berani kita tampilin lah. Mohon maaf, mau mukanya di blur juga. Dan daripada dari cuman ke kita, ternyata kalian dengerin dulu sampai akhir makanya seru. Yang jelas si Lara nih nanya nih, sorry ya Asri, coba lo telepon aja di tempat gymnya nanya tentang Abi nih. Soalnya kan kalau dari ceritanya Abi katanya kerjanya jadi manajer di oil company. Lah agak beda, kenapa tahu-tahu jadi PT gym? Takutnya dia berbohong atau gimana. Pas lihat foto itu hatinya Asri juga kayak langsung dek gitu loh. Nah ini bener Abi memang. Dia langsung telepon suaminya Abi tuh nanya kapan pulang. Abi bilang ya sekitar 2-3 harian lagi kemungkinan dia masih ada urusan belum selesai di sana. Nah di situ Asri mikir, oh mungkin memang dulunya si Abi ini PT gym ya nggak apa-apa juga. Lantas aja kan badannya tuh gap sispek gitu kan laki banget. Cuma aneh aja. Terakhir kata Romi kan dia waktu masih nge-gym tuh sekitar tahun 2020-an sebelum pandemi. Kok sekarang 2002 jadi manajer di oil company, sebuah hal yang janggal. 2 tahun ganti profesi jadi manajer tapi di sebuah bidang yang bertolak belakang gitu loh. Akhirnya Asri ini minta ketemuan sama Lara untuk berbicara dengan Romi. Yang mana mereka bertiga pun ketemuan. Asri nanya dong ke Romi, ini foto dapat dari mana? Ternyata Romi itu nanya ke marketing gym di sana, yang waktu itu memang si Romi ini join membernya sama si marketing itu. Marketingnya katanya cowok gitu rumpi melehoy. Lah, jangan-jangan gua marketingnya.
Cuma katanya si Abi udah nggak jadi PT di situ lagi. Habis pandemi kan gymnya sempat tutup total tuh, dan baru buka lagi di akhir 2021 mau ke 2022. Pokoknya setelah itu ya Abi ini udah nggak kerja di sana. Dengar begitu si Asri agak sedikit lega. Oh mungkin sempat berarti waktu dulu tuh kerja di sana dan nggak apa-apa ya. Terus setelah itu ya pindah ke oil company, kan juga si Asri ketemunya emang di 2022. Cuma setelah itu Romi bilang lagi nih, tapi Asri ini maaf ya, kata marketingnya Abi ini tuh bukan cowok baik-baik. Si Asri bingung, gimana maksudnya? Tahu-tahu Romi ini ngeliatin kayak ada screenshotan foto profilnya Abi gitu di salah satu chatting dating online. Tapi ini bukan Bumble yang dipakai Asri buat ketemuan sama si Abi ya, melainkan ini aplikasi katanya buat khusus cowok-cowok atau ya sama-sama suka pedang begitu. Kalian ngerti lah maksudnya ya. Si Asri tapi kan waktu dilihatin begitu gak paham ya ini maksudnya gimana nih. Romi bilang lagi, iya soalnya kata si marketing gym yang rumpi itu, si Abi ini jadi PT di sana sekalian suka jualan. Lah Asri makin bingung, jualan apa? Ya, Romi sama si Lara langsung lirik-lirikan. Akhirnya Lara tuh yang bilang tuh, Asri ini maaf banget, gue sih apa ya, nggak percaya juga waktu si Romi ini cerita. Abisnya kan ini nggak ada bukti juga ya. Dimana katanya si marketing gymnya itu tuh bilang kalau Abi ini suka jual diri ke member-member yang ada di gym itu yang dia PT-in. Nah rata-rata ya cowok. Si Lara langsung nambahin ya, mungkin gosip aja kali ya. Namanya foto-foto di aplikasi begini kan bisa aja diambil sama orang yang nggak bertanggung jawab, dicomot ngaku-ngaku. Asli nangis tuh nggak percaya, gengs. Dia bilang nggak mungkin Mas Abi tuh maco banget. Di kasur juga gagah gitu. Nggak mungkin Mas Abi begitu. Dan Asli agak marah pada saat itu katanya sama si Lara dan Romi. Langsung kepikiran dia sampai mual-mual. Akhirnya Asli pulang aja tuh. Tapi dia nggak mau pulang ke rumah karena masih nangis-nangis. Dia nggak mau orang tuanya nanti nanyain kenapa nangis-nangis. Jadi mendingan dia pulang ke apartemen. Karena kecapean gitu kan nangis-nangis segala macam, Asli ketiduran. Dan akhirnya dia kebangun karena ngerasa ada gerayangin dia lagi, guys. Dan pas melek lagi kamar dalam keadaan gelap. Dan ternyata yang gerayangin dia emang Mas Abi tuh yang lagi minta jatah. Nah tapi kan di situ Asli bingung kok tahu ada Mas Abi lagi, udah pulang lagi nih. Padahal kan hari itu di telepon katanya masih di Malaysia, baru sekitar 2-3 harian pulang. Sambil tiduran si Asli nanya, kamu pulangnya kapan Mas? Tapi si Mas Abi ini tuh diem aja sambil masih gerayangin dan mencoba melepas pakainya si Asri. Ini kok kayak horor-horor zaman dulu ya, kayak macam apa sih film-film suster keramas begitu ya. Nah habis begitu emang ceritanya dari Asri nih. Waktu si Asri ngomong begitu nggak dijawab nih sama si Abi. Dan moodnya Asri kan juga lagi nggak bagus ya. Perkara masalah yang tadi, ditambah dia pun juga kayak masih perihnya tuh belum sembuh tuh. Dia menolak. Tapi tahu-tahu Mas Abi kayak langsung maksa yang tenaganya namanya laki kan berotot, kenceng gitu ya. Sampai Asri merasa loh kok suaminya maksa begini. Berontak dia. Mas aku nggak mau, Mas aku lagi dapet. Asli bohong begitu, bilangnya lagi dapat biar si Mas Abi ini berhenti. Jangan mas begitu ya. Cuman si Mas Abi ini kayak tetap nafsu kuat banget tenaganya. Akhirnya Asli berusaha berontak dan dia nyalain lampu di sebelah tempat tidurnya. Di situ dia melihat sosok yang lagi nibanin dia di atasnya lagi tadi berusaha maksa buka bajunya itu bukanlah Mas Abi, melainkan sosok hitam berbulu dengan mata merah yang langsung pergi keluar begitu langsung hilang. Asli teriak kenceng banget ngeliat itu, gengs. Histeris dia, badannya sampai gemeteran, lemes, nggak bisa bangun dari kasur, nggak bisa gerak kayak tadi itu apa. Asli nangis aja di kasur gitu kan. Dia berusaha menggerakkan kakinya sambil pelan-pelan gitu dia buru-buru keluar apartemen sampai jatuh, gengs. Saking shocknya dia tuh masih lemes banget kaki. Beberapa kali dia jatuh, tangan sampai badannya tuh gemeteran semua. Untungnya di lorongnya ada tetangga unit lain yang ngeliat dan akhirnya dibantuin kayak kenapa mbak? Diantarlah turun tuh ke lobi bawah yang ada satpamnya. Asri cuma nangis itu belum sanggup cerita. Otaknya juga masih bingung banget. Sampai dia bisa cuma ngomong kayak ada maling ngomongnya gitu. Ya sama satpam ditanya tuh orang yang tadi nolongnya, ini dari lantai berapa tadi? Dari lantai 7 pak, tadi saya lihat si mbaknya juga kayaknya dari unit segini gitu loh. Akhirnya satpam tuh naik tuh buat ngecek, tapi ya mereka nggak nemuin apa-apa. Ngecek ke CCTV juga sampai tuh nggak kelihatan apa-apa. Namun tiba-tiba Asri ini mengeluarkan darah yang membuat orang-orang di lobi pada panik ngeliatin. Pada nggak tahu abisnya kan si Asri lagi hamil. Belum gede perutnya, abisnya kan baru. Si Asri cuma bisa ngomong, bayi saya tolong. Sama orang-orang langsung ditolongin tuh, dibawa pakai mobil, dibawa ke rumah sakit di daerah Pancoran. Namun di sana dokter itu menyatakan kalau Asri katanya harus dikurep karena dia mengalami keguguran dan janinnya itu harus segera dikuburkan. Orang tuanya Asri juga langsung ditelepon dan dilakukanlah proses kuret tuh. Asri kehilangan anaknya di umur 10 minggu, gengs. Saat rumah sakit menyerahkan jenazah dari Banin itu buat dia dikuburkan oleh pihak keluarga, Asri dan orang tuanya merasa janinnya itu cukup aneh. Ya walaupun memang konteksnya ini baru 10 minggu ya, jadi belum bentuknya tidak sempurna. Namun janinnya itu berwarna hitam, gengs. Asri udah nangis dan lemes terus tuh. Sementara si Abi ini diteleponin nggak bisa tuh sama orang tuanya si Asri. Waktu itu akhirnya yang nguburin adalah orang tuanya Asri. Sedangkan Asri ini masih harus dirawat di rumah sakit itu sehari
hari minimal karena kondisinya lemes banget. Makanya Lara juga akhirnya datang dan nemeni Asri itu setelah dengar kabarnya. Asri cuma bisa nangis-nangis dan kayak nanya gitu, cerita kalau itu Romi nggak bener kan bilang tentang Mas Abi, nggak bener kan? Ya Lara cuma bisa nenangin aja. Dia juga merasa bersalah apa jangan-jangan karena ceritanya dan Romi itu membuat si Asri jadi kepikiran sampai keguguran. Soalnya Asri ini belum cerita ke siapa-siapa mengenai kejadian yang malam terakhir itu, gengs. Pikirannya terlalu kalut mengenai kegugurannya. Nah, waktu dibawa sama orang-orang dari apartemen ke rumah sakit, si Asri ini nggak bawa handphone, jadi masih ketinggalan di dalam unit apartemen. Lah, dia kan panik buru-buru keluar waktu malam itu. Pintu apartemennya pun belum dikunci. Orang tuanya Asri itu bisa tahu karena diteleponin dari pihak rumah sakit. Jadi Asri akhirnya minta tolong ke Lara buat ngambilin handphonenya dan mengunci itu unit kamar apartemennya. Nanti buat akses lift naik ke atas minta tolong satpam aja. Kalau udah sampai video callan aja, biar nanti Asri yang ngomong. Lah satpam towernya dia kan udah tahu, udah hafal mukanya Asri soalnya ya. Apalagi semenjak kejadian yang semalam itu pada heboh. Ya udah tuh si Lara akhirnya pergi sewaktu orang tuanya Asri udah balik tuh abis nguburin janin. Dari rumah sakit ke apartemennya itu kan juga deket ya, nggak jauh. Paling sekitar 10-15 menitan lah. Udah nih pas Lara pergi sampai sana dia video callan tuh sama satpam nih, diliatin kan sama mukanya si Asri. Ya udah sama satpam dibantuin tuh dipencetin liftnya pakai kartu akses soalnya. Udah nih naik Lara sampai ke lantai 7 yang terus video callan tuh si Asri pakai handphone ibunya. Dan pas Lara buka pintu unitnya bener nggak dikunci. Ya nih nggak dikunci nih. Tapi keadaannya sih masih normal. Ya untungnya aman ya, nggak ada yang masuk-masuk. Si Lara nih masuk ke kamar dan bener ada handphonenya si Asri itu. Tapi keadaannya udah mati karena nggak dicas harian kali ya. Lara nanya ini chargerannya di mana? Dijawab sama si Asri itu di laci di samping kasur. Nah si Lara kan video callan pakai kamera depan. Jadi kelihatan terus tuh. Dan pas lagi nyari chargernya, si Asri tuh ngeliat kayak ada yang berdiri di belakangnya si Lara. Hitam berbulu, matanya merah, persis makhluk yang dia lihat di malam itu. Asri langsung jerit dan bilang kayak, Ra, keluar Ra, cepet-cepet. Ra, keluarlah dari situ Ra. Lara yang ditelepon gitu kan panik juga ikutan. Kenapa Tri, kenapa? Udah cepetan keluar Ra. Lara yang panik gitu ya udah keluar. Tapi sosok itu tuh terlihat di kamera masih terus ngikutin si Lara dari belakang. Si Asri langsung matiin video call-nya karena takut dia ngeliatnya. Orang tuanya Asri yang ada di situ juga langsung nanya kan kenapa nak? Asri kan khawatir ya sama Lara, akhirnya telepon. Dia nggak mau video callan lagi karena takut ngeliat sosok itu. Nanya, lo di mana sekarang, Ra? Lara bilang udah turun di lift nih. Unit lo juga udah gue kunci tadi buru-buru, tapi gue nggak nemuin charger. Emang kenapa sih, Tri? Si Lara nanyanya dengan nada yang panik juga kan. Pastinya dia heran ya. Asri cuma bilang, udah, lo kesini aja sekarang cepetannya, Ra. Hati-hati ya, ntar gue ceritain deh. Oke, kata si Lara dengan nada yang agak udah putus-putus tuh. Terus habis itu teleponnya mati. Soalnya mungkin di dalam lift. Tapi nggak lama si Lara ngechat, ya udah gue OTW katanya gitu. Ya udah si Asri nunggu aja tuh. Sementara akhirnya Asri cerita nih ke orang tuanya mengenai makhluk tadi yang dia lihat. Tentunya orang tuanya kaget kayak, ah cerita apa, kamu yakin? Masih kayak nggak percaya. Namun ya Asri nangis-nangis aja tuh. Sementara itu sampai 2 jam si Lara nggak balik-balik, nggak ke rumah sakit. Ditelepon sama ibunya Asri nggak diangkat-angkat. Ya khawatir dong si Asri. Ditungguin lama, akhirnya datang juga tuh si Lara. Tahu-tahu tapi sama Romi. Tapi di situ mukanya Lara kayak beda, kayak kebingungan dan takut gitu, kayak diem aja sambil ngasih handphonenya si Asri. Asri sebenarnya dalam hati heran kok tahu ada Romi. Tapi ya udah aja lah, pas udah ngambil handphonenya dia ngecas tuh pakai charger ibunya, nyala. Langsung coba nelfon ke Abi. Diangkat. Nangis-nangis kan si Asri cerita. Nah di telepon si Abi bilang kalau besok dia akan pulang ke Indonesia. Dari situ si Lara juga langsung pamit pulang. Nggak ngomong apa-apa tuh, nggak cerita apa-apa. Cuman udah datang balikin handphone, diam gitu kan nungguin si Asri nelfon si Abi. Habis itu dia pulang. Asri ini sampai lupa kayak jelasin kenapa tadi dia minta Lara buat kayak buru-buru keluar dari apartemen. Jadinya si Asri mikir apa si Lara marah. Perkara tadi dia ini nelfonnya di apartemen kayak bentak-bentak gitu. Dikiranya mungkin marahin gitu kan. Keluar dari apartemen gitu nyuruh si Lara. Padahal kan dia juga yang nyuruh si Lara ngambil handphonenya. Ya udah akhirnya besoknya Asri diperbolehkan untuk pulang dari rumah sakit. Tapi lagi-lagi dia nggak mau balik ke apartemen perkara takut. Jadinya dia pulang aja ke rumah orang tuanya. Dia juga ngabarin si Abi, nanti besok balik aja langsung ke rumah orang tuanya aja ya. Ya udah Asri pulang tuh bersama orang tuanya dan menunggu kedatangannya Abi yang baru tiba di malam hari. Pas ketemu lagi-lagi si Asri nangis-nangis tuh ceritain kejadiannya yang dialami di apartemen. Sampai si Asri ini juga bilang minta dicariin ustadz atau orang pinter buat ngusir makhluk yang dia lihat. Karena dia takut. Cuma Abi di situ meluk dan nenangin dia. Katanya udah mungkin kamu kecapean aja pas lagi hamil kemarin. Makanya berhayal yang enggak. Udah nggak apa-apa, ikhlasin aja bayinya biar tenang di surga. Nah, sekitar 3 harian, si Asri ini masih terguncang keadaannya. Dan Abi masih nemenin terus tuh di rumah orang tuanya Asri. Tapi di hari keempat, Abi ini katanya harus pergi kerja lagi ke kantor. Ya walaupun nggak pengen ditinggal ya, tapi Asri nggak bisa nahan juga. Si Lara tuh tau-tau datang ke rumah bersama Romi. Mereka nanya, Abi ada di rumah nggak? Asri bilang, enggak, lagi pergi kerja. Di situ lagi-lagi ekspresinya Lara kayak aneh, gengs, nggak mau natap si Asri. Cuma akhirnya Asri duluan tuh yang bilang dan mulai ngomong kalau maksudnya tempo hari teriak-teriak di telepon nyuruh keluar karena dia
melihat ada sosok menyeramkan di apartemen di baliknya si Lara. Jadi Asri panik karena sebelumnya yang membuat dia keguguran sampai masuk rumah sakit itu karena melihat hantu itu sampai digerayangin. Lara kaget lah pas diceritain begitu, kayak serius lo, kayak percaya nggak percaya. Terus sekarang gimana, kata si Lara? Lo masih diganggu sama makhluk itu? Kata Asri ya, enggak, makhluk itu dia lihat di apartemen aja. Kalau dia lagi di rumah orang tuanya ya aman-aman aja. Lara bingung kayak, terus lu ngapa-ngapain udah tahu sampai keguguran dan ngeliat yang aneh-aneh gitu? Lara kayak ngegas, geng. Ya mungkin dia gregetan kali ya. Macam tahu-tahu nadanya kayak orang emosi. Akhirnya dia cerita lah. Tri, ini sorry banget ya. Gue tahu lu lagi berduka. Tapi sebenarnya waktu lu lagi ada di rumah sakit itu, gue tuh menemukan hal aneh. Dan gue ragu buat cerita ke lu. Sampai Romi nih yang maksa gue buat cerita karena ya ini emang buat kebaikan lu. Jadinya hari ini kami datang ke sini. Apalagi setelah lu cerita mengenai makhluk yang lu lihat, gue jadi kayaknya mantep deh untuk ngasih tahu ini ke lu. Dimana gengs, ternyata waktu si Lara keluar dari apartemen abis ngambil handphonenya si Asri itu turun dari lift, dia ngeliat ada Abi di sekitaran apartemen itu. Kayak abis keluar dari tempat kopi sama seseorang. Soalnya memang di bawah apartemennya kayak banyak kafe-kafe. Ya di situ Lara bingung dong. Maksudnya kan ini Asri lagi keguguran di rumah sakit dirawat. Dan setahu dia dari si Asri, katanya Abi kan lagi di Malaysia. Loh kok ini ada di apartemen ngopi-ngopi dan mukanya terlihat kayak baik-baik aja gitu ngobrol sama orang ini. Awalnya Lara pikir salah lihat kali, mirip doang. Dideketin banget lah akhirnya sama dia, disamperin, tapi bukan disapa, ya beber deket gitu loh. Dimana Abi ini kan belum kenal sama Lara ya, belum pernah diketemuin dan dikenalin juga abisnya. Sampai beber deket baru deh si Lara tuh yakin lah ini bener si Abi yang dia lihat di foto-foto pernikahannya si Asri sama foto yang PT Jam yang begini nih. Ya kelihatan depan muka persis, tapi di situ sosokan dia nggak kenal. Diikuti nih si Abi nih, yang ternyata Abi itu jalan ke lobi apartemen di tower lain. Abis itu masuk ke lift, ya karena si Lara nggak punya akses, jadi dia nggak bisa ikutan masuk. Tapi dia merasa hal itu aneh, jadi dia langsung telepon si Romi itu sebagai pacar, dan dia cerita kalau aku ketemu Abi ini gini sambil gemeteran. Karena jujur aja nih kata si Lara, di situ Lara mikir yang enggak karena posisinya satu, Abi kan bilang lagi di Malaysia, yang ternyata enggak ada di situ tuh di apartemen di Jakarta lah, itu udah janggal total, bohong. Dan kedua, terlihat si Abi itu bersama seseorang cowok, dimana sebelumnya kan Romi ceritain dari gosip si marketing gym ya, yang tentang si Abi jualan. Jadi mikirnya langsung ke arah situ, maksudnya memang Lara gemeteran tuh karena takut semua gosip yang dia denger benar, dan berarti di situ dia mergokin si Abi. Makanya dia nelfon Romi nih buat minta jemput, karena si Lara kayak langsung bingung, langsung panik sendiri gitu loh. Dia kasihan sama si Asri kalau bener apa si suaminya Asri nih si Abi selingkuh sama laki. Ya Allah, kejadian lagi nih kalau bener kayak teman cerita yang kayak mergokin di hotel waktu itu ya. Ya udah, Romi akhirnya ke sana, makanya si Lara ditungguin sama Asri di rumah sakit lama bener nih, kagak balik-balik. Karena ternyata si Lara lagi nungguin si Romi dateng. Pas sampai si Lara kan cerita kan. Terus Romi nih ngide. Dia download lah aplikasi yang dikasih sama marketing gym yang ada screenshotan fotonya si Abi tuh. Pas dia download, di searching katanya ada tuh fotonya si Abi dan lokasinya terlihat deket di sekitaran situ. Wah, langsung curiga tuh berdua si Lara sama si Romi. Ya nggak tahu tuh Abi bener atau enggak ya. Lagi-lagi kan bisa orang nyomot pakai fotonya dia. Makanya sama Romi dibilang udahlah kita ke rumah sakit dulu nih, ngasih handphonenya Asri, takut udah ditungguin. Soalnya emang si Asri kan nelfonin Lara terus tuh, banyak miss call, tapi sama Lara emang nggak sengaja nggak diangkat. Karena dia nggak tahu kayak ngomong apa, kayak merasa bersalah, nggak tahu kenapa ya merasa bersalah sama si Asri. Udah nih mereka pergi, dan pas sampai parkiran, chatnya Romi yang tadi di aplikasi dibalas tuh sama profilnya Abi. Dimana katanya balasnya nggak pakai basa-basi, langsung nawarin tarif harga long term sama short term alias open BO cenah. Ya Lara sama Romi langsung kayak bingung kan, ini beneran Abi atau bukan? Soalnya balik lagi tuh positive thinkingnya, bisa aja orang lain nyomot-nyomot pakai ngaku-ngaku gitu kan gampang. Ya karena itu Lara nih makin merasa bingung nih, makanya di rumah sakit dia diem aja. Apalagi pas Asri nelfon Abi buat ngabarin dan diangkat, dibilang katanya Abi bakal balik besok ke Indonesia. Dalam hatinya Lara, lah Abi kan di Jakarta, kok balik ke Indonesia bilangnya? Fix ini mah bohong. Seru gengs, tapi kita kesian ya sama si Asri nih. Makanya kedatangan Lara ke rumahnya Asri tuh ngomong begini, dia sama Romi nih pingin ngajak Asri buat make sure semua ini kalau Asri mau. Caranya Romi nanti ini pura-pura booking si Abi. Nah, nanti kan mereka ketemuan tuh, jadi bisa ketahuan di aplikasi itu beneran Abi atau bukan orang palsu gitu cenah. Awalnya Asri nggak mau, dia dengernya nangis-nangis aja itu. Ya Lara juga bilang kalau emang kamu nggak mau juga nggak apa-apa. Dia maksudnya cuma pengen bilang aja soalnya ganjal di hati. Soalnya part Abi yang bilang dia lagi di Malaysia di Jakarta itu udah fix bohong. Si Lara tuh bisa bilang aku lihat dengan mata kepalaku sendiri, aku nggak bohong. Kalau part itu tuh beneran, berarti si Abi yang bohong. Yang mana rasa penasaran akan kebenaran itu membuat si Asri yang akhirnya kayak ya udahlah, dia mau mencari tahu apa yang sebenarnya tentang kecurigaannya Lara dan Romi, apa benar atau tidak. Akhirnya Romi ngechat lagi tuh di aplikasi dan dibalas, dibilang katanya ada slot jam 5 sore.
dari si profilnya si Abi itu. Ya udah diokein, janjian di apartemen tersebut. Sementara si Asri nyoba telepon si Abi, nggak diangkat-angkat. Dan akhirnya dia ngechat aja tuh, bisa pulang cepet nggak? Orang tua aku pergi, aku takut sendirian di rumah. Si Asri nulis begitu, tapi tetap nggak dibalas tuh, nggak di-read juga. Nah pas mereka jalan ke apartemennya dari rumahnya si Asri, baru dibalas tuh chatanya si Asri sama si Abi. Dibilang katanya, aduh aku nggak bisa pulang cepet deh, aku lembur pulang malam. Wah udah deg-degan dong di situ si Asri. Dan pas akhirnya si Romi janjian untuk ketemu jam 5, beneran itu si Abi. Yang ternyata si Abi itu open BO di room unit apartemennya yang studio itu, gengs. Asli kaget lah, maksudnya apa ini? Kita juga kaget. Abi pun kebingungan kayak, loh ini Romi sama Lara tuh siapa? Ribut mereka di sana. Abi katanya mohon-mohon kasih untuk jangan ninggalin dia, jangan minta cerai atau bilang-bilang ke keluarganya tuh di Malang. Jadi ternyata si Abi nikahin Asri karena dituntut nikah sama keluarganya di Malang, gengs. Cuman buat status cenah. Asri yang marah, yang langsung pulang ke rumah tuh nangis-nangis. Dia nggak nyangka ternyata suaminya tuh cowok-cowok open BO ke sesama cowok-cowok. Bagaimana tuh ceritanya tuh? Alasannya si Abi dia bilang karena faktor ekonomi. Dimana semenjak pandemi kan tempat gym tutup, dia nggak punya kerjaan tetap. Dan ternyata open BO itu bisa menghasilkan uang yang lebih banyak dibandingkan jadi personal trainer gym. Aduh, wah pusing sama ceritanya. Jadi kebablasan itu berarti si Abi. Ya tapi kan kalau versinya dia bilangnya kebablasannya semenjak pandemi. Tapi kalau ingat rumpian dari si marketing gym, lah kan katanya emang udah jualan ke member-member gym PT-nya dia. Berarti kan itu sebelum pandemi. Terus pas abis pandemi udah mulai berakhir kan juga gymnya buka lagi tuh. Lah Abi nggak balik jadi PT, malahan terus-terusan open BO sampai merambah ke Malaysia open BO-nya. Lah bisa go internasional begitu. Bilangnya kerja di oil company. Lah kirain kita kan, mohon maaf nih, Petronas begitu di Malaysia ya kirain ya. Dari awal kita takutnya nyebut, dikira nanti menjelek-jelekan atau gimana lah. Ternyata mah bohong. Kagak kerja di sana. Ngakunya kerjanya di perusahaan oil. Tapi di sini oilnya adalah bukan oil and gas tapi oil minyak licin begitulah. Ya wae. Tuh kan mulut kita jadi rumpi. Apa besok kita gantiin si marketing gymnya ya? Yang jelas Asri merasa Babar dibohongi lah selama ini. Tapi dia masih ada sisi denialnya juga waktu itu katanya, gengs. Dia mikir, oh mungkin memang semua ini demi uang aja kali ya. Karena gimana pun juga ya Asri memang dinafkahi uang dan batin juga kok sampai hamil kemarin. Jadi ya Mas Abi begitu karena kebutuhan ekonomi. Yang padahal tapi si Asri ini juga bukan dari keluarga yang nggak mampu gitu loh. Dirinya pun berpenghasilan kan guru les privat piano. Makanya di situ si Lara bilang kayak, lo yakin lo berhubungan beneran sama Abi? Setelah lo cerita digrepe-grepe sama makhluk yang lo lihat itu, langsung ke trigger lah si Asri. Mereka ini langsung nyari orang pintar yang bisa nerawang. Dan dibilang, ternyata benar si Asri memang beberapa kali pernah berhubungan dengan makhluk halus, kan? Sampai akhirnya mereka pergi ke kuburan bayinya si Asri itu, dan pas pegang tanahnya si orang pintar itu tuh bilang kalau ini bukan anak manusia. Dan memang kebanyakan anak hubungan dari manusia dan makhluk halus itu sangat jarang terlahir ke dunia. Dimana normalnya, ya manusianya akan mengalami keguguran. Dan sangat jarang, hanya ada beberapa saja yang sampai bisa lahir dan hidup. Tapi itu juga bentukannya akan menyeramkan dan aneh-aneh biasanya. Lah, kan langsung pada mikir, kok bisa si Asri berhubungan dengan makhluk halus? Padahal kan dia selalu merasa berhubungan intimnya sama suaminya, Abi. Orang itu bilang, sepertinya ini suami kamu sengaja mengirim makhluk itu untuk menggantikannya agar kamu tidak curiga dengan dia. Gila banget nggak tuh? Jadi biar nggak ketahuan si Abi demennya sama pisang molen atau terong Belanda atau timun suri ya. Dia nyari makhluk itu untuk berhubungan dengan Asri biar dikata ini tuh macam suami-suami strong, gagah, perkasa, diranjang, jreng begitu. Apa kabar dunia? Asri yang awalnya kayak masih denial, nggak percaya, nggak mungkin deh ini kayak begini ceritanya. Dia juga sempat denial kan tentang pekerjaannya Abi tadi yang menurutnya ya mungkin karena faktor ekonomi begitu. Tapi setelah tahu part ini di mana dia dikirimi makhluk halus buat berhubungan intim menggantikan suaminya, ya Asri marah banget dan langsung minta cerai. Asri ngancem ke Abi nih, kalau kamu nggak segera menceraikan aku atau kamu juga jangan mungkin ada harta gono gini segala macam. Udah pokoknya lu diem, ceraiin gue, pergi dari hidup gue. Kalau enggak gue bongkar semua ke keluarga lu. Abi kicep dan akhirnya mereka cerai juga. So tadi gengs itu teman cerita dari Asri. Yang menurut kalian gimana nih? Kesalahan yang Abi perbuat itu masih bisa dimaafkan dengan minal aidin wal faizin nggak? Yolah, bohongin anak orang buat status aja udah jahat banget ya. Apalagi nih ngirim makhluk buat gantiin dia karena mungkin nggak bisa berdiri kali dia ngeliat kue apem. Biasanya berdirinya lihat terong Belanda atau sosis yang tinggal lahap begitu ya. Yolah, ada-ada aja kelakuan orang. Ya nggak heran kalau si Asri bilang masih trauma sampai sekarang udah dibohongin. Diperkawas begitu jatuhnya sama makhluk halus ya. Habis itu Asri juga langsung menjalani ruqyah dan masih suka ketakutan kalau tidur malam gitu takut tahu ada yang grepe. Pesannya Asri kalau Abi nonton nih video ini, jangan jahatin dan bohongin cewek-cewek lain lagi. Asri tuh masih berbaik hati dengan menyamarkan nama Abi sendiri dan tidak menceritakan kepada orang tuanya Abi. Karena memang
orang tuanya Abi dirasa nggak tahu apa-apa dan baik banget katanya ke Asri. Jadi dia masih menjaga hati orang tuanya Abi lah. Yang sabar ya Mbak Asri ya. Kita masih speechless, sudah kagak bisa berwat udah nggak bisa berkata-kata dengernya. Cuma bisa ikut gergetan kayak si Lara jatuhnya. Sama cosplay jadi marketing gym ya, cepu-cepu ngeruping-ngeruping gosip gitu. Tapi kan demi kebaikan gitu biar semuanya terbongkar. Ya pokoknya semoga dipertemukan ya Mbak Asri dengan jodoh yang sebenarnya beneran pria sayang dan tulus kepadamu. Terima kasih juga majikan yang udah sayang dan tulus kepadaku. Selalu nontonin gitu, maksudnya nggak skip iklan. Tapi kalau yang nonton nggak subscribe terus skip iklan mas 11-12 lu jahatnya sama Abi. Tapi ya gimana pun juga kita banyak salahnya ya. Namanya kita manusia apalagi mulut suka kagak diayak lo ngomong. Jadi kalau ada kata-kata yang menyinggung gitu selama ini mohon maaf banget beneran minal aidin wal faizin. Dan mungkin kita agak ya minta maaf juga mau izin cuti gitu, namanya pulang kampung ya majikan ya. Jadi selamat menyambut hari lebaran para majikanku yang mudik, semoga selamat sampai tujuan. Dan yang nggak mudik ya abis lebaran lah ntar kita bikin video lagi. Ini ada teman cerita sebenarnya tentang lebaran, udah kita pilihin bagus tapi kita bingung kapan syutingnya, kapan ngeditnya, kita mau pulang kampung habisnya. Ya udah dah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.